Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianingsi dengan NIM 2104010041 dari kelas Ekonomi Syariah 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu outsourcing. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah apa itu outsourcing. Karena di tengah sengitnya persaingan, pemilik usaha perlu fokus menjalankan kegiatan inti bisnis agar tetap bertahan dan unggul di pasaran. Dan juga pekerjaan administrasi dan pendukung lainnya bisa menghabiskan sumber daya, waktu, dan tenaga yang membuat fokus Anda terbagi. Nah, disinilah outsourcing memainkan peran supaya pemilik bisnis dapat mengalihdayakan beberapa tugas non-inti dan bisa mengalokasikan resource maupun perhatian pada tugas penting saja. Nah, berdasarkan data dari CPA di tahun 2022, sekitar 80% bisnis kecil di Amerika berencana mengalihkan beberapa pekerjaan dengan tujuan menghemat waktu dan anggaran. Jadi, yang dimaksud dengan outsourcing adalah sistem bisnis di mana perusahaan menyediakan layanan atau jasa berupa tenaga kerja pada perusahaan klien untuk menyelesaikan pekerjaan internal. Nah, alhasil, klien tidak perlu merekrut pegawai tetap untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis utama, misalnya cleaning service, administrasi, customer service, hingga payroll. Nah, aturan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah jelas dan diperbolehkan dengan catatan perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan telah memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Dan juga strategi bisnis perusahaan alih daya pertama kali muncul pada tahun 1989 dan kini makin banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa pihak ketiga karena terbukti memberikan keuntungan. Dan juga yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana sih cara kerja outsourcing ini. Jadi, cara kerja outsourcing adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan klien tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas pendukung. Contohnya, startup marketplace yang memiliki ekspedisi sendiri memerlukan kurir untuk menjalankan tugas pengiriman. Namun, demi menghemat biaya dan memudahkan manajemen, perusahaan akhirnya memanfaatkan jasa pihak ketiga daripada merekrut kurir secara mandiri. Nah, alasan perusahaan besar maupun small business menggunakan outsourcing bervariasi, mulai dari menghemat biaya, waktu, mengurangi tugas manajemen, menghilangkan kewajiban membayar hak karyawan, hingga menurunkan burnout di kalangan pekerja. Jadi, pembagian tugas dengan pihak ketiga memberikan karyawan internal lebih banyak waktu untuk berkontribusi menjalankan strategi demi kemajuan bisnis. Kemudian, apa sih keuntungan outsourcing untuk UMKM? Yang pertama itu adalah mengurangi beban finansial karyawan, bukan hanya berhak menerima gaji, tetapi juga tunjangan dan perlindungan. Mengalihkan tugas pada pihak ketiga artinya pemilik bisnis tidak perlu memperkerjakan tenaga kerja tetap, sehingga mengurangi beban keuangan karena tidak harus membayar pajak, asuransi ketenaga kerjaan, kecelakaan kerja, dan biaya lainnya. Kemudian yang kedua, menghemat waktu, di mana merekrut tenaga kerja mandiri tidak menjamin mereka memiliki keahlian yang cocok untuk kebutuhan posisi. Alhasil, Anda perlu melatih pegawai agar sesuai dengan standar bisnis dan ini biasanya memakan waktu lama. Belum lagi jika di tengah jalan kandidat mengundurkan diri, Anda harus melakukan proses perekrutan dari awal. Dengan menggunakan jasa pihak ketiga, pemilik bisnis bisa menghemat waktu untuk menangani pekerjaan penting daripada mencari dan melatih kandidat. Nah, kemudian yang ketiga, mendorong produktivitas. Kesalahan umum pemilik bisnis adalah di mana mengerjakan semua tugas seorang diri dengan alasan menghemat biaya, padahal menangani berbagai tugas di waktu bersamaan tidak efektif dan menurunkan produktivitas yang menghambat pekerjaan. Kemudian yang keempat, pekerjaan ditangani ahli, di mana merekrut karyawan berpengalaman jauh lebih sulit ketika Anda tidak memahami bidang dan profesi tersebut. Berbeda dengan menggunakan jasa outsourcing, mereka telah memiliki pengalaman menangani tugas di bidang tersebut.
Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kelangsungan usaha ditangani pekerja berpengalaman dan mendapat akses teknologi memadai dari outsourcing. Nah, meningkatkan kelangsungan bisnis dan menurunkan risiko, di mana hasil pekerjaan dari pihak ketiga cenderung cepat dan memuaskan karena mendapat dukungan alat dan akses informasi yang jelas. Kemudian ada beberapa tantangan yang small business atau UMKM hadapi, yaitu menjangkau pelanggan dan meningkatkan brand awareness, kemudian memanajemen karyawan, terlalu banyak pesaing di segmen pasar yang sama, dan menggunakan tools yang tepat, kemudian merencanakan anggaran. Nah, kemudian ketika teman-teman bertanya, kapan sih perusahaan harus menggunakan outsourcing ini? Nah, di mana pemilik usaha kecil menengah menggunakan outsourcing mendapat keuntungan, yaitu fleksibilitas. Di mana menggunakan jasa pihak ketiga memungkinkan perusahaan mengakhiri atau melanjutkan hubungan kerja dengan mudah. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman bertanya mengenai kapan perusahaan harus menggunakan outsourcing. Apakah keuangan sudah mampu membayar layanan outsourcing, apakah peran tersebut diperlukan oleh bisnis saat ini, dan juga apakah tugas-tugas masih bisa ditangani sendiri. Kemudian ada pun kekurangan ketika kita menggunakan outsourcing ini. Secara keseluruhan, outsourcing membantu operasional bisnis karena perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang ahli untuk menangani tugas-tugas tanpa perlu merekrut mereka menjadi tim internal. Akan tetapi, alih daya pekerjaan juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, informasi bisnis rentan bocor, terutama jika Anda salah memilih partner. Kemudian, perusahaan ahli daya tidak memahami industri bisnis Anda. Kemudian, outsourcing dengan reputasi buruk berisiko memiliki tenaga kerja kualitas rendah. Dan kemudian kontrak kerja biasanya memiliki durasi singkat, kemudian perbedaan standar berkualitas dengan nilai-nilai Anda, dan juga bisnis tidak memiliki kontrol penuh atas pekerja dari outsourcing, dan memungkinkan terjadi mogok kerja akibat pelanggaran hak-hak karyawan yang dilakukan vendor, dan kemudian berisiko mengalami masalah hukum karena terjadi pelanggaran hak kerja. Nah, risiko-risiko atau kekurangan yang saya sebut tadi bisa diatasi dengan cara perusahaan selektif memilih perusahaan outsourcing, di mana memastikan vendor menjunjung transparansi, keamanan data, menyediakan sumber daya, fitur, dan teknologi yang memadai. Kemudian itulah peran dan keuntungan outsourcing untuk UMKM yang bisa jadi pertimbangan perusahaan menggunakan perusahaan alih daya atau merekrut tenaga kerja internal. Jadi dari penjelasan tadi mengenai peran outsourcing dalam pengembangan UMKM di Indonesia, dapat disimpulkan outsourcing bukan hanya sekedar strategi untuk mengurangi biaya, tetapi juga merupakan alat yang efektif untuk memperkuat posisi dan daya saing UMKM, di mana dengan mengambil keuntungan dari peran outsourcing dalam meningkatkan efisiensi, fokus pada keterampilan inti, fleksibilitas sumber daya manusia, akses terhadap keahlian spesifik, dan pengurangan risiko finansial, UMKM dapat mengoptimalkan potensinya dan menjadi pemain yang lebih tangguh di dunia bisnis yang terus berkembang.